Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Wahyu Wicaksono. Saya dari kelas PBS 1 dengan NIM 0302241007. Nah, jadi saya akan menjelaskan pengertian dari filsafat, yaitu kata filsafat itu berasal dari bahasa Yunani dan juga bisa diartikan dengan bahasa Inggris, yaitu filosofis. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ini bisa kita menjadikan dua kata, yaitu philos atau cinta dan sophia atau kearifan. Nah, jadi filosofis ini bisa kita ambil juga artinya mencintai kearifan. Terus yang kedua ada perbedaan objek material dan objek formal. Nah, kalau dari objek material ini kita bisa dapat mengambil objek dari semisal makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, ataupun alam. Nah, kalau dari objek formal ini kita bisa mendapatkan dari sang peneliti atau hasil penelitian dan ilmuwan atau hasil ilmuannya. Nah, di yang ketiga ini ada materi cabang-cabang filsafat. Di cabang-cabang filsafat ini dibagi menjadi 6, yaitu metafisika atau ontologi atau yang bisa disebut juga keberadaan. Yang kedua itu epistemologi atau yang bisa disebut juga sudut pandang. Yang ketiga ada metodologi, yang keempat logika, yang kelima estetika, yang keenam etika. Nah, yang di keempat ini ada namanya ciri-ciri berpikir ala filsafat. Yang pertama itu metodis. Metodis ini berpikir yang digunakan para ilmuwan, para filosof atau ahli filsafat menggunakan metode. Dia berpikir menggunakan metode. Yang kedua ini ada sistematis, berpikir dalam suatu perkataan antara unsur dalam suatu keseluruhan sehingga tersusun pola pikir filosofis. Nah, ini kita bisa mengambil kesimpulan ataupun sistematis dari apa yang kita bahas, apa yang dibahas dalam ilmu itu. Yang ketiga ada koheren atau unsur yang dipikirkan tidak terjadi sesuatu dan tersusun logis atau logika, yang bisa juga logika. Nah, jadi kita bisa mengambil yang secara logis atau logika. Yang keempat itu adalah rasional. Rasional berpikir dengan logis atau logika juga. Yang kelima komprehensif, berpikir dengan berbagai sudut. Nah, kita bisa mengambil dari sudut pandang kita terhadap orang, itu juga bisa. Yang keenam adalah raikal, berpikir sampai ke akar-akarnya. Dia tidak hanya intinya yang kita apakan, tapi sampai akar-akar kita gali untuk mencari untuk memahami filsafat ini. Yang ke-8 itu kritis, selalu mempertanyakan segala sesuatu problem. Ini kita bisa dapat juga mengambil dari problematika atau permasalahan yang ada di sekitar kita. Yang ke-9 itu udah terdalam, berpikir tidak berpikir tidak sampat fakta-faktanya yang bersifat khusus, namun berpikir sampai inti dalamnya. Itu kita kupas semuanya dari faktanya terus ke intinya. Nah, yang ke-10 ada konseptual. Nah, kalau konseptual ini kita berpikir dengan cara menggunakan akal kita lah pastinya. Yang ke-11 itu ada spektuatif. Nah, yang ini ada pengajuan dugaan yang masuk akal melalui batasan fakta. Kita bisa melalui dugaan atau fakta juga bisa. Terus ada sejarah
perkembangan filsafat Yunani. Yang pertama itu ada filsafat Prakores, yang kedua ada aliran Pythagorean, yang ketiga adalah Heraklitos, yang keempat ada aliran Elea, yang kelima aliran pluralis, yang keenam ada aliran atomis, yang ketujuh ada kaum sofis. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.